Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah alamin. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara perkuliahan psikologi pembelajaran yang terhormat Bapak Wangit, kalau sudah hadir, dan teman-teman Dikdas A yang tercinta. Pada kesempatan pagi ini kami grup 14, yaitu terdiri dari saya sendiri, Hesti Aryastina, dan Pak Al Muntako, kemudian ada Mas Ali Fahrudin. Ya, akan mempresentasikan materi kita, yaitu tentang problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Next slide, Pak Al. Pak Al. Ya, di slide awal ini kita akan melihat tentang gambaran kelas seorang guru yang bernama Pak Singh atau Mr. Singh. Guru ini dalam bukunya Aaron dinilai cukup istilahnya fenomenal, karena dia adalah seorang guru di kelas fisika. Kelasnya itu tentang mata pelajarannya tentang masalah lingkungan. Dia pindahan dari suatu sekolah dan dipindahkan ke sekolah Taft High School. Nah, di sini dalam kelasnya itu dia bisa menciptakan sebuah kelas yang sebelumnya belum pernah ada guru yang melakukan itu, gitu. Jadi siswa di kelasnya itu mempunyai komitmen untuk belajar mandiri dan mempunyai keterampilan yang diperkaya dengan pemecahan masalah, kemudian ada kerja tim yang bagus dan ada manajemen proyek yang bagus. Nah, akhirnya kelasnya Pak Singh ini kan di luar hal yang sudah biasa terjadi di sana. Akhirnya menjadi sorotan oleh guru-guru yang lain. Sebenarnya apa yang terjadi pada kelasnya Pak Singh ini? Kok sekarang kelasnya Pak Singh ini menjadi populer dan banyak siswa yang senang menceritakan bahwa dia senang mengikuti kelasnya Pak Singh. Nah, ternyata kelasnya Pak Singh ini menggunakan kelas pendekatan pembelajaran problem based learning. Nah, next slide Pak Al. Ya, pada bagian awal yang masih awal juga di pendahuluan itu Aaron mengungkapkan beberapa hal terkait dengan satu, apa itu PBL, kemudian apa yang dilakukan guru dan siswa dalam PBL, dari mana PBL mendapatkan dukungan teoretisnya, dan yang terakhir mengapa menggunakan PBL dan apakah efektif pembelajaran menggunakan PBL itu. Nah, itu. Jadi dalam pendahuluan ini kita akan membahas tentang 4 hal tersebut. Next slide, Pak. Ya. What is PBL atau problem based learning? Problem based learning is a student centered approach, sebuah pendekatan student center that organize curriculum and instruction. Maaf, di sini kan suaranya agak berisik ya. Apa mengganggu apa tidak? Kalau mengganggu saya tak pindah. Aman, Mbak. Aman, masih jelas kok, ya. Jadi sebuah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, that organize curriculum, yang mengatur kurikulum dan instruction dan instruksi atau pembelajaran around carefully crafted, ill-structured, and real-world problem situation. Jadi pembelajaran berbasis masalah itu adalah sebuah pendekatan yang berpusat pada siswa yang mengatur kurikulum dan instruksi menggunakan situasi masalah yang ada di sekitar. Dan masalahnya tersebut tidak terstruktur.
dan masalah tersebut berkaitan dengan dunia nyata. Nah, pendekatan ini dibuat dengan hati-hati. Jadi problem based learning itu bukan hanya menyuguhkan masalah di situ di dalam kelas. Jadi bukan itu. Terus kemudian apa toh karakter PBL itu? Menurut Aaron, karakter PBL itu satu ada masalah atau isu. Jadi titik awal untuk pembelajaran dan kegiatan PBL itu adalah masalah atau isu yang menarik. Isi pembelajaran diatur di sekitar masalah daripada disiplin akademik. Jadi memang random. Jadi melihat permasalahan yang menarik yang ada di dunia nyata, di sekitarnya. Itu lebih bagus kalau masalah tersebut otentik atau istilahnya realistik yang ada di dunia sekitar anak-anak. Kemudian yang ketiga ada penyelidikan dan pemecahan masalah. Daripada memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan mendengarkan, siswa itu diminta secara aktif terlibat dalam pembelajaran melalui penyelidikan. Jadi dalam pembelajaran based learning ini, siswa diminta untuk menyelidiki masalah yang disuguhkan itu. Kemudian setelah itu dari penyelidikan mereka, mereka diminta untuk menghadirkan solusi tentang masalah tersebut. Maka Aaron dan kawan-kawan menyatakan bahwa masalah tersebut harus otentik. Nah, kemudian selanjutnya ada kolaborasi kelompok kecil. Jadi dalam pembelajaran berbasis masalah ini lebih baik dilakukan secara kelompok kecil dari mungkin 5 atau 6 orang. Gitu. Terus kemudian ada produk, artefak, pameran. Jadi dari hasil pembelajaran based learning ini nantinya akan menghasilkan produk, artefak, pameran, atau bisa dipresentasikan. Nah, kemudian bagaimana lingkungan belajar untuk PBL itu? Jadi ini yang perlu dipersiapkan oleh guru agar bisa membentuk lingkungan belajar yang memang bisa membuat siswa itu bisa istilahnya kalau bisa dibilang semacam bukan detektif ya, tapi dari sedini mungkin mereka diminta untuk kritis terhadap masalah yang ada di lingkungan, kemudian diminta untuk mencari solusi. Nah, itu kan perlu pembiasaan dan perlu lingkungan belajar yang istilahnya relevan dengan pembelajaran itu. Nah, maka bagaimana? Seperti apa lingkungan belajar PBL itu? Nah, yang pertama ada keterbukaan, keterlibatan aktif, dan suasana kebebasan intelektual. Jadi di situ bebas, tidak terikat gitu. Jadi antara guru dan siswa itu bisa terjalin komunikasi yang istilahnya tanpa sekat, tapi tetap dalam koridor pendidik dan peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, di kelas lingkungan itu ada kemandirian, keragaman yang didorong dan diakui. Jadi guru tidak istilahnya tidak seragam gitu. Jadi jawaban anak-anak harus seragam itu tidak. Jadi ada meskipun ada perbedaan jawaban, nah itu guru mengakui dan dengan istilahnya terbuka, open minded bahwa itu bukan suatu jawaban yang salah gitu. Kemudian yang ketiga, mengerjakan banyak tugas pembelajaran di berbagai lokasi. Jadi tidak melulu di dalam kelas. Jadi bisa di luar kelas sesuai dengan permasalahan yang sedang dilontarkan dalam kelas tersebut. Kemudian yang keempat itu investigasi mereka berlangsung pada tingkat yang berbeda dan dalam arah yang berbeda. Nah, karena masing-masing siswa ini unik, nah itu guru tidak mengarahkan harus berpikir dari arah mana dulu. Jadi ada kebebasan dalam itu.
Nah, kemudian yang terakhir, lingkungan belajar di mana mereka bebas untuk mengekspresikan ide-ide baru tanpa takut penilaian negatif dan tuduhan. Ini yang tadi berkaitan sama yang atasnya tadi. Jadi di situ tidak ada diskriminasi, perbedaan pendapat, perbedaan jawaban. Siswa diminta untuk bebas mengekspresikan apa yang ditemuinya. Nah, kemudian tadi yang kedua, what do teachers and students do in PBL? Jadi ini apa yang dilakukan siswa dan guru pada kelas PBL. Yang pertama, mereka bekerja dalam kelompok kecil. Nah, dan and assume responsibility for their own learning both individually and together. Nah, di sini mereka masing-masing individu siswa itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan baik itu bekerja secara pribadi ataupun secara kelompok. Nah, di dalam kelompok itu kan ada pembagian pekerjaan di masing-masing siswa. Nah, itu siswa bisa bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan kelompok. Kemudian mereka mendesain and manage their own investigation. Jadi investigasinya itu bebas tanpa diarahkan oleh guru, tetapi desainnya atau manajemennya itu bebas, siswa yang menentukan sendiri. Nah, kemudian they also coach one another. They explore and make decision. Mereka bereksplorasi dan membuat keputusan about what kinds of information to gather and which solution to adopt. Jadi mereka bebas mau mencari referensi yang seperti apa, asalkan mau mengeksplor dan memutuskan mana yang mau dipakai ataupun tidak. Kemudian they also coach one another. Jadi siswa itu juga mengcoaching antara satu siswa dengan siswa yang lain. They engage in reflection on and provide feedback. Jadi mereka itu nanti ada peer refleksi antar teman sejawat di dalam satu kelompok itu. Nah, kemudian untuk teacher di sini sebagai model, coach, questioners, guides, and mentor. Jadi guru sebagai model, sebagai pelatih, sebagai pemantik, sebagai pembimbing, dan sebagai mentor. Nah, teacher think a lot with students, they model behaviors, they want student to use. Jadi guru itu harus bisa berpikir nanti di kelas PBL itu dia mau membentuk behaviornya siswa yang seperti apa, gitu. Jadi ini kan pasti untuk menjadi seorang manusia yang kritis terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar. Nah, itu berarti mau membentuk behaviornya siswa itu seperti apa, guru harus bisa men-setting itu. Nah, kemudian teacher, coach, and from student. They provide feedback and encourage student to become independent and self-reliant learners. Jadi guru itu juga sebagai membuat siswa untuk berani, independen, dan self-reliant, dan berani untuk mandiri gitu. Terus kemudian teachers provide instruction about local community resource. Suara di sekitar saya masuk enggak ini? Masih bisa ditangkap, Bu. Halo. Terus Mawon. Tapi berisik enggak? Enggak apa-apa. Oke. Guru provide instruction, menyediakan pembelajaran tentang kearifan lokal di situ. Jadi sumber-sumber lokal, kemudian dari website, dari tekstual material yang bagus. Nah, itu guru bisa menyediakan itu untuk pembelajaran siswa. Kemudian teach student about effective group process and help group. Guru bisa mengajarkan siswa bagaimana membentuk grup yang efektif dan
guru bisa mengarahkan kembali kalau siswa yang berdiskusi dalam kelompok itu keluar dari jalurnya. Nah, terus yang terakhir, teacher serve as mentor to a select number of students. Jadi guru menjadi mentor untuk siswa yang beberapa siswa yang memang dia mungkin terlambat untuk istilahnya tidak sama seperti teman-temannya. Jadi telat mikir apa ya? Kalau telat nyandak gitu loh, telat nyandak. Nah, itu kan butuh satu mentoring. Nah, guru sebagai sebagai mentor untuk siswa yang dalam tanda kutip khusus tersebut. Selanjutnya, Pak. Nah, dari mana PBL mendapatkan support teoretikal? Jadi PBL itu berangkat dari perspektif konstruktivisme milik Jean Piaget, kemudian Vygotsky, John Dewey. Nah, terus dalam hal tersebut mereka bertiga itu sepakat bahwa PBL menekankan pentingnya memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan bagi siswa untuk membangun makna bagi diri mereka sendiri dan fokus pada kognisi yang siswa pikirkan dengan bagaimana mereka berperilaku. Jadi PBL ini bisa memberikan pengalaman belajar siswa untuk membangun makna bagi mereka sendiri. Selanjutnya, Pak. Nah, ini adalah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan beberapa orang terkait dengan apakah efektif toh PBL itu, mengapa harus memakai PBL, apakah PBL itu efektif untuk pembelajaran. Nah, yang pertama ini ada David, ada Milo Silver, ada Thomas. Kemudian mereka berpendapat bahwa PBL itu efektif untuk meningkatkan motivasi dan pembelajaran. Kemudian ada Bowler, Bransford, Fay, Kinzer, Risco. Itu menyatakan bahwa PBL terbukti secara aktif melibatkan siswa dalam pengalaman belajar yang relevan. Kemudian selanjutnya ada De Volder, De Graaf, De Vries, Smith, De Graaf, dan lain-lain. Itu menyatakan bahwa siswa mengekspresikan sikap yang jauh lebih positif terhadap pembelajaran ketika pendekatan berbasis masalah digunakan dibanding dengan laporan bahwa pembelajaran tidak relevan dan menghasilkan kecemasan dalam program tradisional. Kemudian ada Brown, Palinskar, Carpenter, dan kawan-kawan itu menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah mendorong pencapaian dan pemikiran tingkat tinggi siswa. Kemudian ada Glick dan Holyak itu menyatakan bahwa PBL menilai pembelajaran dengan cara yang menunjukkan pemahaman, bukan sekedar pemerolehan pengetahuan. Kemudian yang terakhir ada Kolb, Boyatzis, dan teman-teman, itu bahwa paparan elemen konkret dari praktik dunia nyata dapat meningkatkan kemampuan pelajar untuk merenungkan, menganalisis, dan secara sistematis merencanakan strategi tindakan. Nah, dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang sudah saya sebutkan ini menyatakan bahwa PBL itu efektif gitu untuk menjadi sebuah pendekatan pembelajaran begitu. Kemudian ini masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, bagaimana merencanakan pembelajaran berbasis masalah. Jadi ada 6 tugas yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan PBL. Yang pertama, mengklarifikasi tujuan, memilih atau merancang masalah, mengidentifikasi sumber daya, menyiapkan penilaian, mengatur kelompok belajar, dan mengorientasi siswa. Next slide, Pak Al. Nah, dari yang pertama tadi adalah tujuan pembelajaran, menetapkan tujuan. Jadi di sini ada 2 tujuan. Yang pertama tujuan konten, yaitu standar kurikulum, konsep konten tertentu, hubungan antara ide-ide dalam situasi masalah. Kemudian yang kedua itu tujuan proses. Tujuan proses meliputi keterampilan bertanya dan memecahkan masalah, keterampilan belajar mandiri, keterampilan kolaborasi, keterampilan manajemen proyek. Nah, untuk keterampilan bertanya itu
masalah identifikasi, kemudian penyelidikan masalah, analisis. Nah, itu bisa di teman-teman baca, ada di tabel 14.1 di makalah. Next slide, Pak Al. Nah, yang kedua, memilih atau merancang masalah. Seperti tadi yang sudah disebutkan di atas, yang pertama tadi dalam pendahuluan, itu masalah yang harus dirancang seperti apa? Yang pertama, otentik, kemudian tidak terstruktur atau berantakan. Maksudnya masalah itu kompleks, jadi dengan banyak isu dan sub-isu yang memiliki banyak solusi. Tapi tentu saja, sekali lagi dikaitkan dengan kemampuan siswa peserta didik kita. Nah, karena dalam taraf SD, guru juga harus tahu sejauh mana kemampuan anak. Tapi istilahnya perlu juga menghadirkan masalah-masalah yang menurut mereka yang bisa menstimulus mereka untuk bisa berpikir jauh lagi gitu. Jadi istilahnya apa ya? Ada pembiasaan yang itu nantinya bisa membuat siswa bisa berpikir lebih kritis lagi gitu. Kemudian masalah itu relevan masalah atau isu tersebut bermakna dan penting bagi kehidupan siswa dan masyarakat. Kemudian secara akademis ketat, maksudnya masalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dan untuk berlatih penelitian, menulis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterampilan komunikasi. Kemudian masalah itu bersifat interdisipliner. Masalahnya mengacu pada pengetahuan dan pengalaman dari berbagai disiplin ilmu dan perspektif. Jadi interdisipliner. Mungkin kalau dalam SD itu kan sudah ada tematik gitu ya. Jadi misalnya ada pembelajaran IPS, tapi juga ada yang nyangkut dengan misalnya pembelajaran matematika, misalnya ada penghitungan data dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi sumber daya. Nah, ini selain perpustakaan, pusat media, itu saat ini ribuan situs web merupakan sumber informasi dan dokumen yang berharga. Jadi guru bisa menghadirkan itu di dalam kelas. Nah, tapi bagaimana misalnya jika tidak ada sarana dan prasarananya? Nah, itu mungkin nanti itu lain lagi. Guru bisa menghadirkan dalam bentuk apa? Bukan berarti ketika tidak ada atau terbatasnya sarana prasarana di sekolah untuk mengakses web ini, kemudian guru menjadi stuck. Nah, itu nanti bisa dipikirkan cara yang lain. Nah, kemudian bisa juga dari orang-orang yang berpengetahuan dari masyarakat setempat, serta organisasi seperti museum, bisnis, dan asosiasi nirlaba juga dapat menyediakan sumber daya penting untuk pembelajaran dan kegiatan PBL. Next slide, Pak. Nah, kemudian yang direncanakan selanjutnya oleh guru yaitu mempersiapkan penilaian. Mempersiapkan instrumen dan prosedur penilaian formatif dan sumatif ini sudah ada di bab 6 nggih. Nah, kemudian dalam fase perencanaan sangat penting. Penilaian formatif menciptakan cara terstruktur untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik kepada siswa secara berkala. Daftar periksa dan rubrik penilaian memberikan kriteria untuk mengevaluasi penampilan akhir produk pameran. Ini nanti akan disampaikan lebih jelas oleh Mas Ali. Selanjutnya mengorganisir kelompok belajar. Nah, kebanyakan investigasi PBL dilakukan secara berkelompok dari 5 ataupun 6. Nah, guru dapat menetapkan kelompok tersebut atau mengizinkan siswa untuk memilih sendiri. Nah, itu nanti guru bisa mengatur itu dan bisa bergantian. Misalnya kalau siswa yang memilih sendiri itu kan biasanya berdasarkan kedekatan. Nah, tapi kalau guru yang memilihkan itu nanti berdasarkan keragaman kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Next slide, Pak Al. Nah, kemudian mengorientasi siswa pada pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini yang penting karena apa? Dalam pembelajaran ini ketika
siswa kehilangan orientasi apa yang harus dipelajari, itu nanti menjadi bias apa yang dipelajari sama mereka tidak tercapai maknanya gitu. Jadi guru memutuskan bagaimana mengarahkan siswa ke proyek atau kegiatan PBL. Siswa perlu memahami bagaimana PBL bekerja dan menjadi jelas tentang harapan ketika pendekatan instruksional ini digunakan. Ketika PBL diperkenalkan untuk pertama kalinya pada sekelompok siswa, perlu untuk memberikan instruksi tentang pemecahan masalah, kolaborasi, dan keterampilan manajemen proyek yang memfasilitasi interaksi kelompok kecil. Jadi ada penjelasan di awal dulu. Kemudian, next slide Pak Al. Ini sudah mungkin untuk pendahuluan dan bagaimana merencanakan pembelajaran berbasis masalah dari saya yang sekian. Ini akan dilanjutkan oleh Pak Al tentang bagaimana pembelajaran berbasis masalah itu bisa dilakukan oleh guru-guru di kelas. Monggo Pak Al. Matur nuwun Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hesti dalam bukunya Arendt. Setelah kita menyiapkan PBL, pembelajaran PBL, maka kita masuk pada pembahasan bagaimana melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini Arendt membahas 4 pendekatan dalam PBL yang ada di dalam bukunya. Yang pertama, problem-based activities, problem-based interdisciplinary learning days and unit, problem-based learning project, problem-based unit and course. Jadi ada 4 ini yang dibahas di bukunya Arendt. Nah, setiap pendekatan memiliki pedoman atau prosedur yang spesifik. Masing-masing punya kekhasan berbeda-beda dari pendekatan itu. Namun menurut Arendt, ada 5 hal yang berlaku di semua pendekatan itu, di semua 4 pendekatan itu. Yang pertama adalah presenting the problem, yang kedua planning the investigation, yang ketiga conducting the investigation, yang keempat, fase keempat adalah demonstrating learning, dan fase kelima reflecting and debriefing. Nah, untuk fase yang pertama, yaitu presenting the problem, di sini bagaimana siswa atau masalah itu harus dikenalkan ke siswa. Masalah seperti apa? Masalah yang agak tidak terstruktur dan kompleks. Jadi tidak struktur dan kompleks. Nah, di sini Arendt mengatakan bahwa seorang guru perlu kehati-hatian dalam menjelaskan masalah ini agar siswa terinspirasi. Jadi terinspirasi terhadap masalah-masalah ini dan membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Kemudian guru juga dapat meminta siswa untuk mendiskusikan pengetahuan awal mereka terhadap masalah yang dipaparkan oleh guru. Kemudian mereka dapat membuat daftar pertanyaan, kemudian mencatat pemikiran dan hipotesis awal tentang masalah-masalah tersebut. Kemudian diskusi dalam presentasi makalah ini boleh dijadikan dalam satu kelas, jadi kelompok besar, atau dibuat dalam kelompok-kelompok kecil. Itu tergantung skema atau skenario guru. Fase yang kedua yaitu merencanakan investigasi. Siswa di sini berkelompok ya. Kalau dalam pembelajaran berbasis siswa mesti grouping selalu ada ya dalam merencanakan penyelidikan. Jadi di sini siswa memutuskan jenis sumber daya apa yang mereka perlukan untuk dikumpulkan kemudian dikonsultasikan pada guru. Karena guru sifatnya sebagai fasilitator untuk pembelajaran ini. Guru dapat memberikan kriteria atau template dan daftar periksa untuk memandu perencanaan dan penyelidikan siswa. Di guru sudah
membuat daftar dan lain sebagainya. Kemudian anggota kelompok memutuskan detail dan merencanakan tindakan spesifik yang perlu mereka ambil. Jadi detail itu ditentukan oleh masing-masing kelompok, bukan oleh guru. Guru hanya memberikan template, begitu daftar periksa yang harus diselidiki oleh siswa. Siswa memutuskan dan siswa juga yang menentukan, merencanakan bagaimana mereka secara spesifik melakukan investigasi. Siswa diberi kebebasan penuh untuk merencanakan penyelidikan mereka. Kelompok menyesuaikan rencana keseluruhan pada fase ini, yaitu mengidentifikasi tugas sumber daya, jadwal, dan tanggung jawab. Ya, Pak. Dalam merencanakan investigasi ini, seluruhnya sudah direncanakan oleh siswa, sumber dayanya siapa saja yang perlu mereka mereka cari, kemudian jadwalnya seperti apa, dan tanggung jawab masing-masing kelompok. Nah, fase ketiga yaitu melakukan investigasi. Nah, dalam melakukan investigasi, menurut Aaron, PBL itu bisa dilaksanakan 1 jam pelajaran. Tetapi bisa juga berhari-hari. Bahkan di beberapa kasus itu bisa 1 minggu atau lebih dari 1 minggu begitu. Nanti beberapa contoh dikemukakan oleh Aaron. Ini disesuaikan dengan usaha siswa dalam mencari jawaban atas pertanyaan yang digariskan dalam rencana mereka. Kemudian masing-masing siswa akan meneliti informasi dan kemudian melaporkan kembali dan berbagi dengan anggota lain dari kelompok belajar mereka. Nah, di sini guru dan siswa, ketika siswa sedang melakukan investigasi, guru dan juga siswa memantau kemajuan kelompok saat penyelidikan berlanjut. Nah, bagaimana guru melakukan dan siswa melakukan? Guru sudah menentukan pos-pos pemeriksaan atau tolak ukur. Nah, atau kemudian siswa diajarkan untuk memantau diri mereka sendiri. Pemahaman dan strategi belajar, jurnal atau log masalah adalah penggunaan jurnal atau log masalah adalah 2 cara untuk melacak informasi, menyusun kemajuan, dan memfasilitasi penilaian diri siswa. Jadi guru bisa membuat jurnal yang bisa digunakan oleh siswa, begitu. Dengan itu siswa bisa memantau kemajuan mereka masing-masing. Tahap 4, mendemonstrasikan pembelajaran. Jadi bentuknya adalah presentasi kelompok atau pameran produk akhir. Nah, ini merupakan menurut Aaron adalah puncak dari problem-based learning. Kemudian produk akhir atau presentasi ditentukan sejak awal proyek. Ini tujuannya agar memandu investigasi siswa secara keseluruhan. Jadi hasil akhir untuk apa yang menjadi produk, ya, presentasi ataupun produk, itu harus disampaikan secara detail di awal. Siswa juga dapat diberikan pilihan tentang bagaimana mereka akan mendemonstrasikan yang telah mereka pelajari. Kemudian pakar dan narasumber dapat diundang sebagai audiens untuk memberikan umpan balik kepada siswa tentang pekerjaan mereka. Nah, dalam beberapa kasus, beberapa guru mengundang anggota keluarganya. Ketika mendemonstrasikan, jadi pakar atau narasumber yang mereka wawancarai bisa diundang untuk melihat presentasi mereka, atau keluarga guru bisa dilibatkan begitu. Tapi yang ini untuk tempat kita sulit, ya, karena respon orang tua atau keluarga begitu ketika diundang atau terlibat dalam pembelajaran kurang begitu positif. Yang kelima, refleksi dan tanya jawab. Nah, refleksi dan tanya jawab pada proses ini adalah
bagian penting dari pembelajaran berbasis masalah. Jadi refleksi dan tanya jawab atau debriefing. Penting bagi siswa untuk merefleksikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh, strategi pembelajaran yang mereka gunakan, dan kontribusi yang telah mereka buat untuk kelompok belajar masing-masing. Nah, ini di sini setiap kelompok harus berpartisipasi dalam proses refleksi dan mengeksplorasi seberapa baik mereka bekerja sama dan seberapa baik mereka menggunakan keterampilan manajemen proyek. Di sini Aren menyediakan beberapa pertanyaan kunci gitu ya yang bisa disampaikan dalam melaksanakan refleksi dan tanya jawab ini, yaitu apa yang berhasil untuk kita, begitu untuk kelompok, apa yang tidak berhasil, kemudian apa yang kita pelajari, kemudian apa yang mungkin kita lakukan yang berbeda di lain waktu, begitu. Ini fase kelima yang terakhir. Kemudian dalam problem based learning ini ada variasi-variasi. Menurut Aaron ada 4 variasi. Ada 4 variasi yang dikemukakan dalam buku ini, yaitu problem based activities, problem based interdisciplinary learning days and unit, problem based learning project, yang keempat problem based unit and course. Nah, dari 4 variasi ini kalau kita lihat dari simple ke kompleks, maka dari yang pertama ini dalam kategori PBL yang simple menurut Aaron. Kemudian dia akan kompleks kalau sampai nomor 4. Itu nomor 4 dia masuk dalam PBL yang kompleks. Dan yang simple ini masih ada teacher directed. Jadi ada arahan dari guru, ada peran guru. Nah, semakin ke bawah maka peran guru semakin berkurang. Nah, di sini betul-betul murni student center. Di sini akan dijelaskan nanti contoh-contoh yang dikemukakan di bukunya Aaron. Nah, apa itu problem based activities? Ini salah satu cara untuk memulai PBL jenis ini atau varian ini dengan memperkenalkan aktivitas singkat berbasis masalah yang dapat diselesaikan oleh kelompok kecil dalam periode waktu 30 sampai 45 menit. Kegiatannya harus terstruktur dengan baik. Mereka memiliki pernyataan masalah yang jelas dan seperangkat materi pembelajaran. Nah, siswa bekerja dalam kelompok, apa yang mereka lakukan? Nah, mereka lakukan memecahkan masalah dalam 2 tahap, yaitu penyelesaian kegiatan pemecahan masalah, diskusi dan refleksi tentang apa yang telah dipelajari. Nah, Aaron mengatakan penting untuk membedakan antara teka-teki atau asah otak dengan ini, dengan panduan yang ada di sini dalam kegiatan PBL. Yang pertama umumnya memiliki 1 jawaban yang benar. Teka-teki atau asah otak itu 1 jawaban yang benar. Sementara yang kedua PBL itu harus ada beberapa solusi untuk jenis aktivitas berbasis masalah yang direkomendasikan. Nah, di sini ada 4 contoh dari aktivitas berbasis masalah yang ditampilkan kalau di buku itu tabelnya 14.3. Ya ini. Yang pertama kegiatan PBL jembatan gelas plastik. Ini per kelompok ya, bahannya adalah 24 gelas plastik, 1 pasang gunting per orang. Problemnya dalam 30 menit dengan hanya menggunakan metode pemotongan dan slotting, buatlah struktur dengan 1 cangkir penyangga di setiap ujungnya dan rentang maksimum yang mungkin. Itu jembatan plastik. Kemudian ada kegiatan PBL kolase masalah. Bahan-bahannya koleksi majalah
1 pasang gunting per orang, lem, papan poster. Mungkin Ibu Bapak sudah terbiasa ya menggunakan ini. Masalah dalam 45 menit, pilih topik atau isu dan buat kolase yang menggambarkan posisi pada topik. Kemudian membuat desain busana dengan koran, atau membuat desain rumah pantai musim panas. Ini sudah sering diterapkan Ibu Bapak. Nah, karena di sini peran guru dalam menyiapkan banyak hal, maka dikatakan tadi masih dalam kategori PBL yang simple. Ini contohnya. Contoh problem based activities. Di sini dalam problem based activities dia menggunakan CLC atau Classroom Learning Center. Classroom Learning Center. Jadi diceritakan bahwa Tiller, seorang guru sejarah kelas 9, menggunakan pusat pembelajaran untuk memfasilitasi pembelajaran siswa tentang agama-agama. Nah, kemudian dibuatkan grouping yang terdiri dari 4 orang untuk bekerja di pusat-pusat yang mewakili agama yang berbeda. Kemudian di setiap pusat, siswa menemukan template untuk membantu pekerjaan mereka. Mereka diminta terlebih dahulu untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui tentang agama tertentu dan mengajukan pertanyaan yang perlu dijawab. Setiap 10 menit, tim berputar ke center berikutnya sampai grup terakhir. Nah, unit agama dunia Tyler ini berlangsung selama 3 minggu. Selama minggu pertama, siswa bekerja di semua pusat pembelajaran dengan tujuan memperoleh pengetahuan dasar tentang masing-masing agama. Terus ini kan semuanya umum ya. Belum memilih, kemudian memilih pusat untuk mempelajari aksentasi yang akan menunjukkan pemahaman mereka tentang agama ini. Kemudian pada minggu ketiga, siswa berpartisipasi dalam pameran belajar di mana mereka mempresentasikan pengetahuan yang mereka peroleh tentang agama mereka dan belajar tentang agama lain dari teman sebayanya. Kemudian ini juga contoh problem based activities, mereka menggunakan CLC ya, Classroom Learning Center. Karena itu Lakesa mengatakan tidak bisa membayangkan jika di kelasnya itu tidak ada pusat-pusat belajar. Jadi semacam pojok begitu, ataupun ada yang CLC itu disimpan dalam kotak-kotak begitu ya, yang sudah didesain oleh guru. Kemudian yang kedua adalah problem based interdisciplinary learning days and unit. Jadi kegiatan ini karena judulnya interdisipliner, maka sifatnya multidisiplin. Nah, instruksi untuk fokus pada satu topik dengan cara mengungkapkan koneksi lintas disiplin. Di sini variasi ini menuntut siswa untuk melakukan penyelidikan dan diskusi. Nah, di problem based interdisipliner ini dimulai dengan mengidentifikasi pertanyaan besar atau situasi masalah penting atau esensial. Masalah tersebut bisa terkait dengan tema dalam kurikulum atau tumbuh dari isu-isu lokal yang relevan dengan kehidupan siswa. Tim guru dapat juga dibantu oleh siswa merancang berbagai kegiatan berbasis masalah. Bila pilihan siswa, mereka dapat merancang dan mengikuti agenda mereka sendiri. Tetapi bila dirancang oleh guru, maka seluruh siswa berpartisipasi. Siswa secara individu atau dalam kelompok belajar berputar melalui berbagai kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah seiring berjalannya hari. Nah, ini contoh dari interdiscipliner learning ya, PBL interdisipliner yang dilaksanakan di SD Oceanside. Jadi para guru, siswa, dan anggota masyarakat ini berpartisipasi dalam PBL ini.
Nah, ini diselenggarakan sebanyak 4 kali setahun. Jadi sudah sebetulnya program sekolah ya. Lamanya selama seminggu atau selama seminggu terakhir tahun ajaran. Berarti setelah dalam setahun 4 kali. Hari-hari ini berfokus pada beragam topik seperti apa yang menyebabkan perubahan cuaca, apa cara kita menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan apa arti dan rupa budaya. Ini beragam topik. Nah, topik-topik ini kan mesti multidisiplin. Nah, kemudian setiap kelas memilih masalah dan siswa terlibat dalam eksplorasi mini yang berujung pada pembelajaran berjalan di seluruh sekolah. Mereka mengamati produk dan pameran yang telah dibuat oleh ruang kelas yang berbeda. Di sini kelas 4, di sini diceritakan bahwa di SD ini kelas 4 ini selalu menyelidiki seperti apa dunia di bawah laut. Jadi kelas 4 selalu menyelidiki topiknya yang dipilih ini adalah ini, seperti apa dunia di bawah laut dan bagaimana perubahannya. Di sini siswa meneliti makhluk laut dan membuat replika dengan kertas. Mereka mengukur suhu, menjelajahi gelombang, melihat cuplikan dari video, terlibat dalam diskusi tentang kekuatan dan misteri laut, dan menangani masalah-masalah yang terkait dengan perubahan di laut dunia. Contoh kedua di SMP Westpark ini dilaksanakan 3 kali setahun pada setiap bulan November, Februari, dan Mei. Karena ini sudah 8:30 ya, jadi tidak saya jelaskan semuanya. Jadi teman-teman bisa kalau yang simple bisa dibaca di PPT, kalau yang uraiannya panjang bisa dibaca di makalah. Kemudian di SMA Best Practice Chicago ini ada dilaksanakan PBL Interdisciplinary Learning ini 4 kali setahun, dilaksanakan 2 minggu. Nah, topik yang diangkat adalah siapa saya, jadi studi tentang diri dan identitas. Kemudian negara kepulauan, karir, aliran-aliran, sifat, asal-usul, dan solusi untuk menghilangkan diskriminasi. Padang rumput yang lebih baik. Bahasa Inggrisnya better pasture gitu ya. Saya cari terjemahnya padang rumput yang lebih baik. Simulasi skala besar, konflik politik, sosial, dan ekonomi yang menyoroti masalah lingkungan. Kemudian yang ketiga, variasi ketiga adalah problem based learning project. Jadi seperti PJBL ya. Di sini disebutkan bahwa ini adalah bentuk lain dari PJBL, ada bentuk lain dari pembelajaran berbasis masalah. Problem based learning project dimulai dengan produk akhir atau artefak atau karya dalam pikiran. Jadi sudah merancang karya imajinatif begitu ya dalam pikiran. Contohnya karya itu bisa menulis laporan atau proposal, merancang model, membuat produksi multimedia, membuat presentasi lisan, berpartisipasi dalam diskusi panel, merancang situs web, mengembangkan cetak biru, atau membuat rencana bisnis kecil. Dalam problem based learning project ini biasanya diberikan kriteria yang rinci untuk proyek siswa dan pedoman untuk menyusun beberapa pengalaman belajar. Siswa bekerja dalam kelompok kecil dan mereka mengambil keputusan dalam parameter yang ditentukan. Sebuah template untuk membantu perencanaan proyek PBL dapat dilihat di tabel 14.4. Nah, sedangkan Anita Steinberg itu dalam bukunya Real Learning, Real Work memberikan cara berpikir alternatif tentang PBL berbasis proyek ini dengan 6 kriteria untuk merancang proyek. Kita lihat ini dulu bagaimana
template untuk memandu perencanaan proyek PBL. Nah ini ada merencanakan proyek pembelajaran berbasis masalah, ada 6 aspek ya. Ada 6 aspek, yaitu tema proyek, apa pertanyaan pendorong untuk proyek tersebut, hasil proyek, apa isi dan hasil proses, kegiatan proyek, kemudian produk apa yang akan dihasilkan selama proyek sebagai bukti pembelajaran, puisi, proposal, garis besar, log wawancara, presentasi, PowerPoint, model, situs, lembar memo, dan lain sebagainya. Kemudian manajemen proyek dan penilaian proyek. Kalau ini adalah 6 kriteria untuk merancang PBL berbasis proyek. Contohnya di SD Santa Fe ya, dilaksanakan pada setiap hari Rabu. Jadi Santa Fe ini melakukan PBL setiap hari Rabu. Waktu mereka 90 menit, ketika siswa dapat memilih apa yang akan mereka pelajari. Topik berubah setiap 10 minggu, tetapi topik favorit abadi di antara siswa kelas 5 adalah robotika. Menggunakan pendekatan PBL, siswa mempelajari dasar-dasar elektronik, mekanik, dan perangkat lunak saat mereka bekerja dalam tim untuk membuat kendaraan dan struktur lainnya dengan Lego, berpartisipasi dalam kompetisi, dan mengatur cara untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Ini di SD Santa Fe. Kemudian ada juga di SMP Lunlek. Ini tentang program seni. Selama periode 3 tahun, siswa terlibat dalam 90 proyek yang berbeda. Kalau ini sudah direncanakan ya. Jadi dalam di SMP ini setiap anak akan mendapatkan 90 proyek PBL berbasis proyek. Kemudian di sini slide yang merah tadi, tabel 14.6 memberikan contoh proyek kelas 7. Nah, proyek kelas 7 ini. Proyek kelas 7 ini week-nya minggu 1. Kalau seni rumah menyusun grafik kalori, kalau seni teknis mengkompilasi kotak peralatan, kalau teknologi membuat dokumen kata. Kemudian yang keempat adalah problem based unit and cost. Nah, jadi problem based unit and cost ini adalah yang paling kompleks karena paling terbuka dan berpusat pada siswa. Dalam variasi ini seluruh unit atau kursus diatur di sekitar situasi masalah. Siswa secara aktif terlibat dalam membuat keputusan pada semua aspek pengajaran. Di sini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama definisi dan perencanaan masalah, kemudian penyelidikan dan penyidikan, presentasi dan demonstrasi, dan refleksi tanya jawab. Nah, ini penjelasan terkait dengan definisi problem dan perencanaan. Di sini ada tabel panduannya. Kemudian ada investigasi dan penyelidikan. Kita lihat contohnya. Ini pertanyaan untuk memandu. Dan contohnya di SMP Saint Elizabeth. Jadi siswa memulai setiap hari dengan penjelasan selama 45 menit untuk pengayaan dan mengeksplorasi berbagai topik. Pak Guru Jack telah membuat modul tipe CSI, Crime Scan Investigation, di mana siswa bekerja untuk memecahkan kejahatan simulasi. Jadi mereka bekerja sama untuk memecahkan kejahatan simulasi. Siswa yang mendaftar untuk modul 9 minggu disajikan dengan pernyataan masalah pada hari pertama kelas. Dan kemudian mereka mencari dan mengevaluasi bukti untuk memecahkan kejahatan tertentu dan masalah yang disajikan kepada mereka. Ini di SMP, kemudian yang kedua di Akademi Matematika dan Sains Illinois. Ini untuk tingkat mahasiswa.
Untuk selanjutnya setelah melaksanakan atau melakukan PBL, maka tahap selanjutnya adalah penilaian. Bagaimana penilaian project based learning. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Mas Ali. Monggo, Mas Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan paparan kami melengkapi dari yang sudah disampaikan Pak Al terkait beberapa jenis model PBL, dan ini ada terakhir dari buku Aren ini ditutup dengan bagaimana menilai atau mengevaluasi proses pembelajaran yang menggunakan desain problem based learning. Kalau di buku Aren ini ada 4 jenis penilaian, dan ini bisa saling berkolaborasi dalam membangun sebuah konsep evaluasi dalam keberhasilan atau capaian pembelajaran melalui problem based learning. Yang pertama disampaikan Aren ada self, kemudian ada peer, kemudian ada artinya instrumennya, kemudian peer atau rekan sejawat ini adalah Putus-putus ya. Tak kira saya yang putus-putus. Sama. Nah, saya sesuaikan jaringan dulu. Suaranya hilang ya? Ya. Videonya dimatikan Menyesuaikan aja jaringan. Pak Ali. Oke. Cek sudah bagus, Pak? Sudah. Sudah. Baik, itu ya, jadi ada 4 penilaian, dan pertama adalah siswa bisa menilai diri mereka sendiri dengan instrumen yang kita berikan, kemudian penilaian antar siswa atau peer student, kemudian ada teacher atau guru itu sendiri yang akan melaksanakan penilaian, dan ahli atau melibatkan ahli dalam suatu penilaian. Nah, lebih lanjutnya, next Pak. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui, jadi dalam suatu desain problem based learning ini akan mengarahkan kepada siswa akan aktif, dan memang proses penilaian ini juga akan melibatkan siswa untuk mengoptimalkan dalam proses pembelajaran. Kemudian dari sisi ini artinya self evaluation ini, siswa akan menilai diri mereka sendiri dengan beberapa hal, yaitu diantaranya adalah menilai tentang pengetahuan atau ketercapaian dari hasil pembelajaran dalam suatu konten materi tertentu, kemudian aspek keterampilan, dan aspek bagaimana mereka berkontribusi dalam suatu kelompok atau suatu proyek tertentu. Karena tadi ada beberapa hal terkait PBL, dan salah satunya adalah problem based learning berbasis project, maka ada beberapa hal ini yang akan mereka menilai secara mandiri. Nah, ada beberapa alat yang bisa kita gunakan dalam menyampaikan penilaian secara mandiri oleh siswa ini. Yang pertama adalah evaluasi essay reflektif, artinya mereka akan merefleksi diri mereka sendiri dengan instrumen-instrumen yang guru berikan. Misalkan kalau di dosen itu ada ada deskripsi diri misalkan. Nah, berbentuk esai. Jadi kita sampaikan poin-poinnya, kemudian mereka akan mendeskripsikan atau melaksanakan evaluasi berdasarkan poin yang kita berikan. Kemudian survei, yaitu checklist survei dari kegiatan-kegiatan aktivitas yang telah mereka sendiri kerjakan.
Kemudian ada formulir penilaian yang nantinya yang mengisi adalah diri mereka sendiri untuk melihat bagaimana ketercapaian dan perkembangan diri mereka masing-masing. Di teman sejawat atau antar siswa, ini juga menjadi salah satu aspek yang penting dalam problem based learning. Artinya ini nanti akan saling berkolaborasi antara penilaian sejawat dengan penilaian diri sendiri. Subjektif terhadap diri sendiri akan dikaitkan atau dapat tervalidasi dengan penilaian dari kelas itu atau dalam satu kelompok di desain problem based learning. Kelompok ini juga akan bisa dijadikan dalam peer teaching. Jadi intinya nanti akan bisa memberikan umpan balik dan saling mengkritisi tentang keefektifan dari suatu kegiatan kelompok atau antar rekan. Nah ini di situ disampaikan tambahan juga, selain itu kelompok belajar dapat diminta untuk menyusun portofolio problem based learning. Ada satu format yang ditawarkan juga oleh ARN ini dalam mengoptimalkan problem based learning ini bisa dioptimalkan dengan adanya portofolio. Jadi setiap aktivitas dalam problem based learning didokumentasikan, kemudian disimpan dengan baik sehingga akan menjadi suatu karya portofolio yang nantinya ini juga akan bisa dijadikan satu aspek dari evaluasi. Nah, adapun portofolio ini bisa berbentuk dari kelompok belajar, kemudian catatan, kemudian artikel atau grafik dan sebagainya yang dikelompokkan sehingga nanti akan menjadi satu capaian tertentu proses pembelajaran yang bisa dievaluasi. Nah, ini ada portofolio. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya Halo, tes. Tempat saya nggak kedengeran. Emang hilang, Mas. Oh, hilang ya. Akhirnya saya. Oke, sekarang sudah ya. Oke, sorry. Selanjutnya adalah aspek penilaian hasil pembelajaran. Jadi dari berbagai hal tadi ada beberapa aspek yang salah satunya adalah hasil belajar atau konten materinya. Ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan ketika melaksanakan problem based learning. Aspek pembelajaran yang harus dinilai yang pertama adalah konten pengetahuan atau materi atau capaian pengetahuan dari suatu konsep pembelajaran. Yang kedua adalah keterampilan. Dan ini ada penelitian keterampilan proses. Jadi beberapa aspek yang harus diperhatikan dan pengetahuan dan bagaimana keterampilan. Ini misalkan dalam kolaborasi berkelompok, kemudian pecahan masalah, kemudian pembelajaran mandiri dan manajemen. Perlu kita perhatikan sebagai guru ketika menggunakan desain problem based learning. Baik, selanjutnya Pak. Dari aspek pengetahuan itu sendiri atau konten materinya, ada beberapa instrumen yang bisa
tertulis, kemudian ada wawancara dan penilaian kinerja. Artinya penilaian kinerja ini nanti pada aspek capaian dari kognitif pengetahuan yang harus dicapai dalam suatu proses pembelajaran. Oke, next. Nah, ini beberapa instrumen yang ada di buku Arendt. Keterampilan dulu berarti. Keterampilan. Jadi yang kedua adalah aspek keterampilan. Ada beberapa alternatif yang disampaikan untuk menilai suatu keterampilan, terutama dalam pembelajaran yang menggunakan problem based learning, yaitu bisa menggunakan survei. Jadi kita amati kegiatan siswa, kemudian kita bisa checklist atau mengisi instrumen untuk menilai keterampilan atau ketercapaian dari keterampilan yang berhubungan dengan problem based learning dari siswa yang mereka kerjakan. Kemudian daftar periksa observasi, itu ada ketika menggunakan kegiatan observasi, kita menggunakan daftar periksa. Kemudian kuesioner umpan balik kelompok. Nah, ini jadi dalam PBL ini, karena akan terjadi konsep teacher center learning, artinya siswa yang akan berperan penting dalam proses pembelajaran, umpan balik dalam suatu kelompok atau dalam berdiskusi ini menjadi hal yang penting dan diperhatikan oleh guru. Nah, selanjutnya adalah beberapa instrumen yang ada di buku Arendt bisa kita tiru dan kita bisa adopsi dalam proses evaluasi. Ini adalah instrumen untuk penilaian mandiri. Nah, itu kurang lebih dan Anda menggunakan kriteria di bawah ini, diri. 1 untuk yang rendah dan 4 untuk yang paling tinggi. Nah, peringkat nanti mereka mengisi 1 sampai 4. Menghadiri pertemuan kelompok dengan tepat waktu, kemudian berkontribusi pada rencana kelompok, kemudian bertanggung jawab atas pekerjaan dengan tepat waktu, berkolaborasi, bekerja untuk. Tetapi ini hal yang perlu kita perhatikan juga. Jadi tidak hanya mengisi 1 sampai 4, tapi untuk memvalidkan instrumen ini, itu ada pertanyaan yang harus mereka jawab. Berapa persentase pekerjaan yang Anda selesaikan? Dan mereka menyebutkan apa kontribusi yang Anda paling berharga. Jadi tidak hanya mengisi 1 sampai 4, tetapi si Arendt ini juga mengisi apa bentuk kontribusi yang telah mereka kerjakan. Ini penilaian teman sejawat atau peer evaluation. Jadi selain mereka mengisi sendiri, juga dioptimalkan atau divalidkan dengan penilaian dari teman sejawat. Nah, aspeknya sama seperti di penilaian sendiri, cuman yang menilai adalah teman yang lain. Maka teman yang lain juga akan mengisi, berarti nama teman yang dinilai siapa, kemudian instrumennya sama, kemudian di situ disampaikan apa kontribusi teman yang dinilai tadi. Nah, maka ini akan menjadi mencocokkan dari hasil self evaluation tadi yang telah diisi oleh yang bersangkutan. Oke, selanjutnya Pak. Nah, ini adalah checklist keterampilan. Jadi ada aspek keterampilan yang harus dinilai. Ini ada checklist dan tabel yang diberikan oleh Arendt, bisa kita adopsi juga. Ada keterampilan mandiri, ada keterampilan kolaboratif, kemudian pemecahan masalah dan manajemen proyek. Nah, kemudian ada butir-butirnya, mengidentifikasi masalah, menemukan, mengevaluasi informasi, sampai memantau kemajuan dari proyek yang telah dibangun bersama. Oke, lanjutkan saja. Dan ini kayaknya yang terakhir di tabel Arendt ini.
penilaian presentasi kelompok. Jadi PPL diakhiri dengan suatu paparan proyek atau presentasi. Ini ada beberapa format yang bisa kita tiru. Jadi di situ instruksinya adalah silahkan menilai presentasi ini menggunakan kriteria berikut dan skornya. Ada masalah, kemudian ada fakta dan tanggal, kemudian ada presentasi pengetahuan, kemudian presentasi memberikan informasi baru dan berguna, presentasi menarik dan kreatif, kemudian ada solusi yang disajikan secara logis dan baik, kemudian kecepatan dan alur yang bagus. Dan ada proses konfirmasi dari penilaian itu dengan apa? Dengan hal-hal yang harus diisi oleh siswa. Jadi tidak hanya mengisi, tetapi ada proses konfirmasi yang harus diuraikan. Nah, ini saya rasa hal yang menarik yang perlu kita perhatikan juga. Yang mungkin biasanya kalau kita membuat suatu instrumen, siswa atau kita sendiri hanya checklist atau hanya mengisi dengan lingkar. Tetapi di AREN ini saya lihat beberapa aspek atau instrumen itu dikonfirmasi dengan isian atau hal-hal yang harus dideskripsikan. Nah, itu setelah mengisi dengan poin, maka di situ ada yang harus dideskripsikan. Poin yang saya pelajari dari presentasi. Jadi siswa akan menuliskan apa saja yang dipelajari dari presentasi, kemudian pertanyaan yang saya ajukan. Jadi siswa menuliskan juga pertanyaan yang mereka ajukan, kemudian saran dan perbaikan atau saran untuk perbaikan dari proses presentasi itu. Jadi ada sesuatu yang diisi oleh siswa selain hanya mengisi checklist atau scoring. Oke, next. Oke, penutup dari buku tema ini tentang problem based learning disampaikan tentang tantangan problem based learning. Jadi setelah kita melihat berbagai banyak manfaat dan efektivitas dalam proses pembelajaran, tetapi ternyata memang ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh guru dan siswa karena kompleksitas dari proses pembelajaran yang didesain dengan problem based learning. Tantangan itu ada beberapa hal yang disampaikan oleh AREN di slide selanjutnya. Nah, ini yang disampaikan AREN ini berdasarkan beberapa penelitian dari nama-nama yang ada di situ, Archiles sampai Berger 2003. Itu ada beberapa hal yang sering terkonfirmasi tentang bagaimana tantangan yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama adalah menemukan pertanyaan yang sesuai dengan dan bermakna. Jadi seringkali suatu permasalahan yang diberikan oleh guru itu tidak sesuai dengan keberadaan atau kondisi oleh siswa tersebut, dan begitu juga dengan kebermaknaannya. Jadi siswa itu terkesan bingung dan bisa jadi nanti PPL-nya tidak berhasil dengan baik. Kemudian yang kedua adalah mengolah kompleksitas dan keterbatasan. Jadi karena kompleksitas permasalahan ini juga menjadi suatu perhatian dan menjadi satu permasalahan yang dihadapi oleh siswa ketika menghadapi problem based learning. Kemudian ada pengolahan data. Ini juga menjadi satu hal yang menjadi tantangan oleh siswa dalam problem based learning. Kemudian menyampaikan argumen yang logis. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Ini adalah beberapa aspek yang sering terkonfirmasi dari beberapa penelitian dan menjadikan satu tantangan, dan ini menjadi perhatian kita juga sebagai guru untuk mengonsep atau mendesain problem based learning. Oke, selanjutnya adalah tantangan bagi guru. Yang pertama adalah proses dan konten. Jadi seringkali kita ingin menerapkan problem based learning, tetapi prosesnya cukup rumit sehingga akan ada dan konten yang seharusnya materi ini bisa kita sampaikan secara cepat karena problem based learning, maka akan menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang akan mengganggu ketercapaian suatu konten materi. Kemudian mengelola beberapa grup dan beberapa topik ini juga menjadi tantangan yang terkonfirmasi di beberapa penelitian yang AREN temukan. Jadi masih banyak guru yang
terkendala dalam mengolah atau membawakan suatu PBL dengan pengorganisasian kelas dengan beberapa grup dan topik. Kemudian adalah konten umum dan diferensiasi. Artinya di sini disampaikan seringkali terjadi adanya kesenjangan antara konten yang harus dibawakan tetapi tidak sesuai dengan kesesuaian dengan problem based learning atau permasalahan yang diberikan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya mungkin termasuk kita juga yaitu ketersediaan waktu. Jadi karena proses problem based learning ini panjang, jadi salah satu hal yang ditemukan dalam kesulitan ini adalah penyesuaian waktu. Jadi waktu yang cukup singkat ini akan menjadi tantangan bagi guru untuk membawakan suasana problem based learning yang optimal. Kemudian pemberdayaan peserta didik ini juga menjadi tantangan juga, artinya bisa jadi ditemukan siswa tidak mampu atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita ketika kita membangun suatu suasana belajar dengan pendekatan PBL ini. Kemudian yang terakhir adalah menilai keterampilan proses. Jadi kalau kita tadi yang menjadi tantangan seorang guru ketika membawakan problem based learning. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Al. Monggo Pak Al. Oke, Bapak Ibu semuanya. Demikian paparan kelompok kami tentang problem based learning, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya, ini sudah 9:04, apakah kita buka pertanyaan atau Satu bagaimana? kali aja Mas, nanti langsung ditutup. Ya, supaya syarat sah rukunnya itu terlampaui ya. Monggo, saya persilakan siapa yang akan bertanya. Saya yang tanya, nanti langsung selesai nih, atau bukan seni. Ini sederhana aja Mas, untuk berbasis masalah ini kalau kita pahami, anak itu kan memahami masalah itu apakah yang disebut dengan masalah ilmiah seperti yang kita pahami ya, akademik problem lah, masalah akademik atau masalah ilmiah, ataukah itu hanya sebuah kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik, psikomotor dan lain-lain. Nah mungkin itu yang perlu. Yakin salah kok yakin benar? Yakin salah. Bekas nih. Mungkin yang itu belum yang siapa? Perbedaan antara berbasis masalah dengan berbasis proyek itu apa sih? Apakah hanya sebatas Mungkin kalau saya susah. Izin Bu Kasni, mic-nya. Saya susah memahami itu berbasis masalah, tetapi praktiknya berbasis proyek gitu loh. Apakah masalah itu loh? Saya menekankan indikator itu layak disebut PBL tadi ya, atau apa tadi ya singkatannya, karena sama ya, project based learning itu atau problem based learning, karena hampir sama kayak kemarin kolaboratif sama kooperatif itulah. Jadi indikator itu sudah berbasis masalah itu apakah tadi sudah taraf ilmiah, ada unsur saintifiknya, menalat, mengamati dan sebagainya, atau dia hanya cukup diberikan suatu kegiatan yang itu justru hanya semacam proyek ya, misalnya meneliti tentang fotosintesis misalnya, atau memberikan sistem ini ya, siswa disuruh mengamati proses pertumbuhan kacang hijau menjadi cambah misalnya. Mungkin itu indikator di buku Aren ini ada enggak yang menegaskan ini loh yang berbasis masalah dan perbedaan dengan
berbasis proyek seperti itu. Mungkin itu Mas, saya nggak bisa memahami kalau nggak praktik gitu loh. Mungkin para Bapak Ibu yang praktisi sudah lihai itu. Makasih Mas Al. Untuk menjawab ini mungkin Bu Esti memulai untuk apakah masalah itu akademik atau tidak harus akademik begitu, dan pertanyaan Mas Ibda terkait itu yang pertama. Maaf ya. Tadi nggak begitu dengar ya Pak. Halo. Halo Bu Esti. Ini apa? Saya nggak begitu nyimak. Lagi nyimak yang di forum sini. Ya, perencanaan tadi loh ya kan, apakah masalah yang diberikan karena siswa itu kan masih kecil ya untuk SD itu, apakah masalah itu harusnya bersifat yang akademik, karena yang sifatnya akademik itu kadang-kadang siswa belum nyandak begitu ya, atau masalah-masalah yang lain. Jadi dalam perencanaan kan ada penjelasan tadi terkait dengan what is problem gitu dalam PBL ini. Monggo Bu Esti. Ini sejauh pemahaman saya ya, kalau tadi di awal di pendahuluan itu kan masalah yang di kriteria masalah yang bisa dihadirkan dalam pembelajaran PBL ini kan di salah satunya otentik, yaitu real atau nyata. Nah, ketika itu adalah permasalahan yang ada di sekitar tempat tinggal siswa atau lingkungan siswa, nah itu lebih bagus. Jadi terkait dengan akademis atau tidak, maksudnya saya kok kurang bisa memahami. Akademis berarti masuk dalam mata pelajaran gitu ya? Gitu Mas Ibda? Atau gimana? Ya, maksudnya kegiatan yang ilmiah gitu loh Mbak, maksudnya berbasis saintifik ya gitu loh, ada menanya, mengkomunikasikan dan sebagainya itu, atau hanya kegiatan yang itu bersifat nanti nggak ada bedanya dengan project gitu loh ya, yang kriteria kegiatan itu di layar disebut masalah itu di buku Aren itu gimana gitu, yang kami yang masih saya kurang begitu jelas gitu, kalau kriteria yang yang dipaparkan oleh Aren tadi yang sudah disampaikan oleh saya di pendahuluan tadi Mas Ibda. Jadi karakteristiknya tadi ada otentik, kemudian dekat dengan lingkungan siswa, kehidupan siswa begitu. Jadi tapi kalau pelaksanaannya di dalam kelas, nah itu ada yang dengan pendekatan saintifik gitu. Apalagi dalam kurikulum 2013 ini ya. Jadi dalam kurikulum 2013 ini kan pendekatan saintifik walaupun sudah tidak menjadi hal yang wajib, tapi itu juga 5M itu bisa digunakan dalam materi-materi tertentu, termasuk ketika guru menggunakan PBL atau pendekatan berbasis problem. Kalau tadi saya sedikit dengar tadi perbedaan antara problem based learning sama project based learning gitu ya Mas Ibda. Iya, penekanannya itu kan kalau hanya kegiatan tanpa ada indikator otentik atau apa tadi kan orang memahami ini hanya project tidak problem gitu loh kira-kira Mbak, yang penekanannya saja sih sebenarnya. Penekanannya sejauh yang saya pahami, jadi gini, ending dari kalau di bukunya Aren tadi kan ada endingnya berupa produk, artefak, dan pameran gitu ya, atau kalau bisa presentasi. Jadi di problem based learning ini tidak melulu produk
Nah, dan berangkatnya antara problem based learning dengan project based learning ini sudah dari hal yang berbeda. Kalau orientasinya problem based learning ini adalah berawal dari masalah yang diberikan oleh guru. Entah itu nanti endingnya itu ada produk atau presentasi, tapi berangkatnya dari permasalahan. Kalau project based learning itu berangkatnya dari akhir, mau anak ini mau disetting agar dia bisa menciptakan apa gitu. Contoh kecil seperti ini. Kalau project based learning bisa dari tapi antara dua hal ini, dua pendekatan ini bisa dikolaborasikan sih menurut saya, karena lebih kalau untuk project based learning kan pertamanya juga ini ya, mengidentifikasi masalah itu juga bisa. Nah, tapi penekanannya kalau menurut saya problem based learning ini berangkatnya dari sebuah masalah untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi kalau project based learning ini berangkatnya dari nanti anak-anak itu mau diarahkan untuk membuat produk atau project apa, begitu. Seperti ini. Mungkin Mas Al dan Pak Ali bisa menambahkan. Terima kasih. Maaf. Oh, gitu. Bisik-bisik malah lebih seksi. Jadi perbedaannya PBL dengan PJBL, kalau di buku Eren mengatakan bahwa PJBL itu adalah bentuk lain dari PBL, Problem Based Learning. Terus apa perbedaannya gitu? Kalau dalam PBL, karena PJBL itu varian dari PBL. Perbedaannya di mana? Kalau dalam PBL itu yang harus dilakukan pertama kali adalah pengenalan situasi masalah. Jadi mengenalkan masalah terlebih dahulu. Seperti dalam problem based activities yang kalau PBL utamanya itu pengenalan masalah dulu. Tapi kalau variannya itu problem based activities, maka langkah awal yang ditekankan itu adalah kegiatan apa yang akan dilalui oleh siswa pertama kali. Nah, sedangkan PJBL menurut Aren yang dilakukan pertama kali adalah PJBL atau Problem Based Learning Project dalam bukunya dimulai dengan produk akhir atau karya dalam pikiran. Nah, kalau PBL murni itu masalah dulu yang dikemukakan. Tetapi kalau variannya itu masuk problem based activities, maka aktivitas dulu yang dijelaskan. Kemudian kalau project based learning, maka yang diutamakan pertama kali dipaparkan secara gamblang adalah produknya dulu. Produk dalam bentuk imajinatif dalam pikiran begitu. Nah, itu yang menjadi tekanan. Mungkin di dalam bukunya Aren itu saya melihat variasi-variasi itu adalah bagaimana langkah awal dalam PBL. Kalau yang interdisipliner tadi, maka itu terlihat bahwa tema-temanya multidisiplin, berbeda dengan yang aktivitas. Kalau yang aktivitas itu temanya tidak multidisiplin. Contohnya ya, contohnya tadi itu agama, mengenal agama, begitu. Kemudian contoh, walaupun ini sebenarnya multidisiplin, tapi di Aren mengatakan mengenal agama itu bagian dari aktivitas karena kegiatannya difokuskan pada kegiatannya. Kemudian contoh kedua itu
bagaimana mengajar matematika oleh Lakesa. Dia berbasis pada Classroom Learning Center, tetapi berbeda dengan sifatnya problem based learning. Problem based learning tadi problem based learning. Contohnya itu topik-topiknya adalah perubahan interdisipliner ini, yang interdisiplin tadi perubahan cuaca, kemudian bagaimana menggunakan matematika dalam kehidupan, itu yang interdisipliner. Yang problem contohnya adalah yang di sekolah Santa Fe, itu siswa diminta untuk membuat produk, produknya robot. Jadi yang satu itu kalau project based learning dalam bentuk orientasinya adalah dalam bentuk produk atau artefak. Kalau yang aktivitas lebih pada aktivitas, kalau PBL secara umum berarti produknya bisa bervariasi, bisa yang sifatnya material atau non material. Jadi gitu Mas Ibda, berdasarkan pemahaman saya dari buku yang dipaparkan oleh Aren. Mungkin teman-teman yang membaca dari sumber yang lain, yang ingin menambahkan atau menguatkan, saya persilahkan. Cukup Mas, kayaknya langsung ditutup. Oh iya. Oke, sekarang kita sudah melampaui Lewat jam soalnya. 9 lewat 10. Kita akhiri, semoga hari kita di Sunday ya, Monday ya, hari Senin kita bahagia semua, tidak benci hari Senin gitu ya, karena Senin membahagiakan kita, apalagi ini awal bulan. Semoga kegiatan kita barokah, kita akhiri. Assalamualaikum.